Lah kalau masih bujang, takut Hmm. masalah ekonomi, Hmm. takut ini, itu adalah was-was setan. Itu was-was setan. Oh, Ah, was-was syaitan. Oke. jadi kalau misalnya nanti itu menjadi was-was setan, ucapkan auzubillahi minasyaiton. Udah hapus. Oke, Ustaz. Gini, Ustaz. Seandainya lagi nih, Ustaz. Anak Ah, suka banget berandai-andai. Insyaallah. Pasangan kita Hmm. atau siapapun laki-laki atau perempuan kebetulan atau mungkin masa lalunya sudah dalam kategori seperti itu, tapi kita sudah tahu menikah. Hmm. Wah, ternyata istriku seperti itu. Wah, ternyata suamiku seperti itu. Baik. Artinya ketemu dengan yang baik dengan yang tidak baik. Baik. Alias dulunya mungkin ya kita sebut ya masa lalunya. Masya Nah, Allah. sekarang yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Apakah ada cara memperbaikinya atau tugasnya si yang baik ini memperbaiki? Nah, boleh, Ustaz, gimana tuh kasusnya Baik. seperti itu? Pasangan itu tentunya saling melengkapi. Oke. Kita itu pasangan yang saling melengkapi. Tidak ada baik semua, ya. Disinilah ujian suami ataupun umi abinya yang sudah menjadi nikah. Nah, penting di awal pada saat kita pengenalan atau dalam bahasa agama kita adalah ta'aruf. Ta'aruf. Ya, ini penting. Fulan ini bagaimana, ya, kebiasaannya. Kalau sudah tahu kebiasaan baik atau tidak baiknya kebiasaannya dia tuh, itu menjadi pilihan kita. Ya, jangan mengandalkan kepada oh saya sudah jatuh cinta. Padahal yang akan membawa dan menentukan dia pada saat dia meninggal dunia. Maka pilihlah hati-hati jodoh itu. Pilihlah hati-hati. Nah, kalau sudah tahu calon suaminya ini maaf tidak bisa mengaji. Yang kedua, calon suaminya ini tidak ke masjid, Tidak ke masjid, tidak sholat, sholat Jumat ketiduran. Oke. atau mungkin juga tidak datang ke majelis-majelis ilmu misalnya, ya. Dan lebih tidak nyamannya lagi, mungkin dia tahu dia tidak begitu memuliakan umi dan abinya. Nah, masa yang begini mau dijadikan imamnya, Bu? Masa begini yang mau dijadikan suaminya? Nah, jadi pilih-pilih dong. Kita boleh memilih, ya. Walaupun saya cinta banget sama dia, sayang bisa banget, lagi, nggak bisa lagi, nggak oke, bisa oke. pindah ke lain hati misalnya gitu, ya. Oke. Cuma di situ mesti kita pahami hidup kita di dunia cuma ya hanya cuma lewat saja, ya. Masih panjang kehidupan yang lama tuh nanti setelah kita melewati pintu kematian. Maka jangan salah pilih. Pilihlah ya laki-laki kayak antum lah. Oh, itu masuk. Oke, oke. Berarti memang harus hati-hati nih, Ustaz. Betul. Kebetulan kita di luar tadi sudah ngobrol sedikit, kita ada Sama. perkenalan bahwasanya antum punya kedai jodoh. Ini salah satu upaya mungkin Baik. dari antum untuk bisa cara orang memilih bagaimana akhwat atau akhwat Ikhwan. sama ikhwan Laki-laki. memilih yang cocok atau yang benar-benar. Nah, sekarang boleh dong ceritain kembali atau mungkin saya tadi baru setengah aja dengarnya Baik. ke teman-teman juga bahwasanya ada namanya kedai jodoh. What is it? Boleh kita tanya Baik, langsung sama ya. ownernya mungkin. Jadi diawali dengan Ana nih punya pasien, punya klien, Oke. dan juga banyak yang konsul by WhatsApp, ya, by telepon juga. Ya, masalah-masalah jodoh, masalah-masalah. Ulun ini sudah usia 25 tahun tapi belum punya jodoh, Oke. kayak gitu ya. Awalnya di sana. 25 masih yang muda, Ustaz. Mungkin 30. Baik. Iya. Ya. Jadi kegalauan-kegalauan itu ditimbulkan saat ini kan laki-laki langka, ya. Banyak yang lebih dulu meninggal dunia begitu, ya. Sehingga angka tumbuh wanita lebih banyak, ya. Pertumbuhan angka kehidupan itu banyak didominasi oleh kaum akhwat, ya. Dan laki-laki yang menjadi idaman, laki-laki soleh, laki-laki muslim itu menjadi idaman banyak wanita, ya gitu, ya. Nah, dengan itu ya alhamdulillah ya ana bikin untuk tempat wadah, dan apa yang menjadi keinginannya dia, apa yang dulu masa lalunya jelek apakah tidak. Nah, ini ada akhwat, ada ikhwan laki-laki dan perempuan ini ana bikinkan salah satu tempat wadahnya, tapi nggak ketemu, ya, nggak Oke, ketemu. nggak ketemu nih, ya. Nggak ketemu. Nanti
tahapan-tahapannya ana bikinkan supaya nanti sesuai dengan sunnah nanti, sesuai dengan bagaimana sih Islam dalam ta'arufnya dengan Berarti berlandaskan Islam ya Ustaz, ya? landasan Ya, ya. Islam. Oke. Ya. Alhamdulillah sejauh ini apabila dikenalkan sejauh ini juga alhamdulillah cocok ya, senang gitu ya. Bahkan juga eh, ya bahasanya adalah laki-laki begini yang ana mau misalnya Oke, oke. begitu ya. Dan sebaliknya juga subhanallah dia ketemu gitu loh. Nah, jangan sampai ini mudah-mudahan jangan sampai ya ketemu untuk mendapatkan jodohnya di tempat-tempat maksiat. Nauzubillah, itu tidak boleh ya. Wah, Ustadz bagaimana kalau seandainya saya mau mendapatkan jodoh saya di majelis? Nah, di majelis ilmu, majelis agama ya, dan yang ilmu-ilmu agama Oke. itu tentu difasilitasi oleh ustadznya mungkin ya, atau nanti dengan ustazahnya akan dikenakan. Oh, saya punya kenalan, dia ini adalah penghafal misalnya, dia sebagai eh, kamu mau nggak nanti dijodohkan sama ini misalnya. Nah, dengan begitu supaya jangan ada miskomunikasi Oke. yang ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bikin wadah itu. Oke. Ya, wadah itu. Mungkin itu agak mirip seperti flash date, tapi flash date ini Ustaz dia ketemuan, bedanya mungkin seperti itu. Nah, Jadi kalau flash date itu sama dengan wadah juga, ketemu sama jomblo-jomblo nih, tapi diketemu langsung, dia disuruh ngobrol langsung. nah, Nah mungkin nggak seperti itu ya Ustaz ya? enggak. Jadi kami lebih ke apa ya? Mengevaluasi dulu. Oke. Mengevaluasi dulu. Cari tahu dulu siapa sih orang ini mungkin, si A-nya bagaimana juga. Ya, si Oh, A iya, si iya. B ini dengan begitu cocok apa tidaknya dalam sudut psikologinya, dalam sudut agama ya, dengan aspek-aspek yang lainnya juga sampai dengan finansial ya, kemampuan. Sebab dia nanti akan tanggung jawab sebagai suami, calon suaminya. Suami itu tanggung jawabnya tuh mulai ujung kepala sampai ujung kaki loh. Oke, oke. Itu Ayo, ya. ayo, para suami calon. Nah, Ya, bukannya nanti yang pasangannya yang malah kebalikan. Nah, itulah yang mesti dilakukan selektif ya, mesti di data-datanya betul-betul. Dan tidak hanya dokumen yang dikasihkan ya, kita langsung cek. Kita betul nggak kalau si fulan ini adalah apa kayak gitu. Oh iya, ternyata betul kayak gitu ya. Dan kalau sudah semua kita bikin checklistnya sudah memenuhi ya, tinggal nanti disampaikan info itu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini Ustaz, gimana cara mereka atau teman-teman yang mungkin saat ini sedang kegalauan jodoh pengen masuk ke apa tadi, kedai jodoh merek antum tadi, so how the way, gimana caranya nih? Ya, nanti ada biasanya saat ini sih kita kasihkan alamat email Oke. ya, dan juga kontak WhatsApp-nya ke Ana ya. Nanti di situ Ana layanin dan data itu disimpan dulu, Oke. dan A dan B ini tadi kita cocokkan. Kadang-kadang ada begini, Ustadz saya pendek, tapi saya pengen laki-laki yang tinggi. Oke. Gitu ya, laki-laki yang Oke, tinggi. Saya suka dengan laki-laki tinggi Ustadz. Gitu. Nah ini sampai ke sana kita. Lalu ada juga Ustadz saya tidak suka dengan laki-laki yang pakai celana jeans misalnya. Oke. Nah, ada ya gitu. Atau juga Ustadz saya tidak suka dengan laki-laki yang smoking. Nah, itu banyak pilihan. Jadi dia bebas untuk menyampaikan apa yang ini. Berarti boleh menyampaikan ya. Berarti dijodohkan kalimat ini bukan kayak yang dijodohkan keluarga-keluarga harus sama ini, harus sama ini. Enggak begitu saja. Oke, berarti sesuai dengan kriteria dan kebutuhan si Fulan tadi juga ya. Bahkan ada juga yang menginginkan, Ustadz saya kalau bisa laki-laki yang mapan yang bisa ngasih saya bulanan 10 juta. Gitu. Atau mungkin lebih ya misalnya kayak gitu. Ya bebas dia melakukan komunikasi yang ada kaidahnya ya, tentunya ada ketentuannya. Yang jelas itu mewadahi kegalauan ya, masalah jodoh Allah yang tentukan. Ya kita cuma wajib untuk membantu dalam mudah-mudahan ketemu ya, ketemu dengan jodohnya.
Ustaz gimana nanti emailnya atau nomor atau bagaimana mungkin kita tulis di deskripsi di bawah. Boleh, nanti, boleh. Nanti Anda minta ya. Kita kasih tahu bosnya, silakan cek kalau ada di antara kalian 1 atau 2 orang mungkin semoga bisa membantu ya Ustaz ya. Boleh, ya. Oke, sekarang kita sudah tentang nih persiapan jodoh dan sebagainya Ustaz. Ini sebenarnya masih asik banget nih. Kita kalau nggak cukup bisa part 2 atau gimana nanti ya. Sekarang pertanyaan tentang menjalin sebagai seorang suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya kita cuma tahu samawa ya di status kita ngecek samawa ya, alhamdulillah sudah. Sekarang pertanyaannya apa sih samawa itu, sakinah, mawaddah, warahmah? Apa sih definisi itu, Ustaz? Baik. Ya sebetulnya sih mendoakan. Oke, mendoakan. Dia mendoakan pasangan itu supaya kedepannya, kedepannya apa yang saat ini dia jalani, ya kehidupannya yang dijalaninya itu mengandung doa. Nah, doanya yang jelas adalah kebaikan-kebaikan, gitu ya. Dan bisa kita ambil kesimpulan ya di situ itu adalah selalulah kita pedomannya kembali kepada Allah. Kembali kepada satu lagi, aduh sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan jawaban ya Ustaz ya. Sambil ya Ustaz ya. Tentang ada stigma begini. Katanya kalau kita sudah menikah maka rezeki kita akan dilipat gandakan. Baik. Karena rezeki kita takarannya A, rezeki istri kita takarannya A, segitu juga. Ketika digabungkan maka akan tambah banyak. Nah, ini yang menjadi dilema semua anak muda khususnya laki-laki. Aduh gimana kalau nggak cukup, pasti itu aja pertanyaannya, gimana kalau gajiku nggak cukup buat keluarga nanti. Sekarang pertanyaan, apakah benar kalau kita digabungkan menjadi 2 suami istri akhirnya rezeki kita berlipat? Bagaimana Ustaz? Ya, semua kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, sampai kita meninggal dunia udah dijamin. Ya, tinggal dalam bentuk ketekunan. Kita apakah hanya diam saja? Tanpa melakukan sesuatu hal. Nah, ini yang mesti kita sepakati dulu ya. Allah sudah tetapkan semua apa yang menjadi jaminan buat kita. Nah, kalau dipenuhi apa tidaknya, semua ini kita dipenuhin. Semua ini kita dipenuhin. Cuma yang membedakan adalah mau apa enggaknya usaha. Mau tidaknya dia menjemput itu tadi yang sudah dijanjikan oleh Allah tadi. Di mana tempatnya dia bisa dapatkan, di mana dia bisa ambil, yaitu pada saat dia melakukan tadi ikhtiar tadi, apa yang dia gawi, apa yang dia usahakan, apakah dia bisnis, apakah dia dagang, ataukah menjadi PNS atau menjadi apapun dunia swasta atau yang lainnya, podcaster mungkin, betul ya, ya semua itu menjadi jaminan. Jadi kalau digabungkan, apakah tidak digabungkan, walaupun tidak digabungkan juga sudah Allah jamin, kitanya sudah jamin. Nah, menjaminnya itu kembali kepada keyakinan. Yakin nggak dengan janjinya Allah tadi? Yakin nggak kita dengan kepastian itu tadi? Toh begini, cicak itu ada di dinding, nyamuk itu di mana? Di lampu. Mungkin di lampu ya? Enggak, nyamuk itu tidak nempel. Iya. Dia kemana-mana. Tapi kenapa? Bahasa yang kita kenal waktu anak-anak kecil itu kan cicak-cicak di dinding. Apalagi? Diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Dimakan oleh dia kan. Nah, oleh sebab itu diketemukan oleh Allah. Sudah dijamin ini. Si cicak ini makanannya adalah nyamuk. Kita manusia yang mulia yang sudah dijamin oleh Allah, tinggal usaha, tinggal dijemput, tinggal diambil. Lalu ujung-ujungnya kita alhamdulillah ya Allah sudah dikasih nikmat ini. Udah dikasih malam ini bisa makan ini. Sampai saat ini alhamdulillah sudah begawi ini. Walaupun gajinya cuma segini. Nah, alhamdulillah. Gitu loh. Kembali kepada masing-masing. Ya. Apalagi kalau digabungkan. Nah, kenapa kalau digabungkan tambah banyak lagi? Disebabkan di situ ada tanggung jawabnya dia. Ya. Dan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada pasangannya. Jadi tapi jangan pelit. Kalau jangan pelit ya tadi ya. Kalau si pasangan ini belum jadi pasangan sah, itu dimasuk sedekah atau sedekah yang bagaimana sedekah? Atau hanya sekedar sedekah biasa aja itu? Ya, sebetulnya kalau kita mengasih sesuatu hadiah
dengan sedekah itu beda. Oke. Nah, ini kalau misalnya biasa waktu PDKT kasih coklat gitu 14 Februari Valentine. Nauzubillah, Valentine tidak ada di Islam. Itu adalah itu tidak baik Jadi sedekah di sini dimaksudkan adalah kita yang wajibnya kita penuhi, lalu kasih bonusnya. Nah, kayak gitu ya. Yang wajib itu udah masuk sedekah juga, Ustaz? Wajib juga ya, masuk juga ya. Dan kalau sedekah ini masuk kepada bonus. Jadi wajib itu adalah apabila tidak kita kasihkan maka mengalami gangguan sistem. Nah, itu yang wajibnya. Maka jangan sampai nanti pada saat kita wajibnya tidak kita tunaikan, tapi bonusnya kita kasihkan. Nah, ini beda, makna yang beda. Jadi sesungguhnya adalah wajibnya dulu, misal kata ini sudah menikah ya, atau mungkin mau support dia dalam edukasi pendidikan dan kuliahnya dia atau sekolahnya dia, itu boleh sah-sah saja ya, selama itu diketahui. Nah, dan jangan sampai lama ya. Jadi ada batasan waktu. Kalau sudah cocok, sudah ini, coba yakin dengan ketetapan Allah ya. Tunggu ya, gaji saya belum cukup. Jangan usah yang kayak gitu. Langsung aja ngomong, bulan depan kita langsung ya menikah ya. Nah, ini lebih ini ya, lebih. Insya Allah kasihkan banyak hal yang kita tidak sangka-sangka, yang kita duga ya. Allah itu Maha Kaya dan Allah menyukai manusia ini yang meminta kepada dia, selalu meminta dan meminta ya. Kadang manusia agak gak enak nih dimintain terus, tapi kalau Allah suka nih. Suka sekali. Allah malah meminta, malah kita diperintahkan untuk meminta. Minta sebanyak-banyaknya, apapun boleh kita minta ya kepada Allah, apalagi yang hubungan yang disunahkan Nabi. Nabi itu menyampaikan apabila kita menikah itu mesti punya banyak anak. Masih punya banyak anak. Lah kalau masih bujang, takut masalah ekonomi, takut ini, itu adalah was-was setan. Itu was-was setan. Was-was setan. Jadi kalau misalnya nanti itu menjadi was-was setan, ucapkan auzubillahi minasyaiton. Udah hapus. Kenapa ya setan ini was-was hati saya ya untuk saya melakukan sunnah Nabi ya, yang baik tentunya halal dong jadinya ya kan. Jangan takut untuk menikah. Ya, bahkan dengan menikah itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pahala-pahala ya. Tentu dengan tanggung jawab. Zina juga Ustaz ya. Nah, betul sekali ya. Ya sebetulnya tidak boleh kalau kita belum sah ya. Kalau nanti antum mau datang menemui dia ya mesti ada ditemenin oleh sahabat. Nggak boleh dua-duaan, itu namanya berhaluan namanya ya. Iya. Jadi nanti yang ketiga malah setan katanya. Jadi sahabatnya tadi dibilang setan. bukan Oke. Ya, jadi nggak boleh, intinya kita tidak boleh sebagai muslim atau muslimah itu nggak boleh untuk dua-duaan. Walaupun Umi dan Abinya sudah saling cocok, sudah saling ketemu. Oh, ini calon mantu saya nih. Tetap nggak boleh. Langsung dilepas gitu aja. Padahal nggak tahu akan bagaimana kan. Ya, mau jalan, mau makan, ini apa. Nah, inilah yang kadang-kadang ya di zaman-zaman saat ini kebanyakan pengennya anak-anaknya itu tidak diawasi dengan agama itu tadi. Pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Sepertinya sudah panjang banget kita ngomong ya. Tentang orang tua merawat atau mendidik anak. Kali aja yang nonton ini kan sudah punya anak atau sudah punya cucu, mungkin tidak tahu ya. Karena ada sedikit kita singgung tentang orang tua, dari yang kita ngobrolin tentang siapa dulu jodoh saya bagaimana sampai ke orang tua nih Ustaz ya. Gimana cara mendidik anak secara Islami yang secara benar dan juga bagus menurut pandangan Islam, apalagi di era sekarang seperti yang antum bilang asal dilepas aja anak. Ini mungkin sedikit pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Ya, Umi dan Abinya mesti mencontohkan. Satu contoh, dan diawali oleh Abinya sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai imam. Jangan dia meminta anaknya
ketaatan kepada Allah, tapi umi dan abinya belum sampai ke sana ketaatannya. Maka sebaik-baiknya anak melihat, anak mencontoh bagaimana abinya dan uminya, maka dia akan lakukan. Dan yang kedua, tanamkan akidah. Kenalkan Allah, kenalkan Nabi, kenalkan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah. Jangan mengenalkan selain itu, tokoh-tokoh itu, ya. Ini ya mesti kita kenalkan lebih awal adalah Allah, ya. Kenapa mesti dikenalkan dengan kekuatan akidah itu tadi? Ya, disebabkan segala sesuatu masalah ujian yang dihadapi oleh dia, maka dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Contoh anak-anaknya kita, abi mau minta belikan mobil, wah, padahal abinya dilihat, aduh mobil mahal nih, gitu ya. Tapi melihat abinya biasa melakukan sholat duha, biasa melakukan sholat qiyamul lail, kalau 5 waktunya udah biasa, ya. Maka si anak ini diucapkan, kamu mau minta mobil, minta kepada Allah. Bagaimana dengan sholat duha? Apalagi tambahannya supaya dapat mobilnya cepat, yaitu dengan sholat qiyamul lail. Jadi penanaman ini tadi, anak tidak minta kepada abinya, tetapi minta kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Mengabulkan. Itu pengenalan yang utama dulu yang dilakukan untuk supaya anak-anak kita mempunyai keyakinan bahwa kita tidak meminta kepada manusia, tapi memintanya kepada Allah yang utama. Nah, ini yang mungkin agak langka. Bahkan hal yang sekecil apapun, ya. Dulu zaman sahabat Nabi yang mulia, bagaimana kemuliaan ketaatannya dalam ibadah, ya. Pastinya melebihi kita manusia biasa ini, ya. Sendal putus sahabat Nabi itu tuh langsung minta kepada Allah, ya Allah, sendal putus ya Allah, minta diganti ya Allah. Ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sendal saja minta kepada Allah, gitu ya. Nah, kita juga bisa mencontoh akhlak yang begini, akidah yang begini. Anak kita, abi, kita jalan-jalan yuk abi ke puncak. Nah, langsung kasih, ayo sholat duha dulu, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke puncak misalnya, gitu. Nah, inilah sedikit-sedikit kalimat yang kadang-kadang sudah langka, ya. Dan jangan mengatakan abi maunya begini, umi maunya begini, tetapi ganti kalimatnya. Allah sampaikan, Nabi sampaikan. Jadi abi dan umi ini cuma melaksanakan dan mencontohkan. Nah, bukan atas nama maunya abi, bukan atas nama maunya umi, tetapi adalah Allah sampaikan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sehingga yang kita munculkan adalah kekuatan itu tadi, keyakinan itu tadi. Bagaimana kenikmatannya hubungannya dengan Allah, bagaimana nikmatnya membaca dan mencintai setiap waktu dengan apa ini? Al-Qur'annya Allah, mushafnya Allah. Gaul dengan itu sehingga hatinya menjadi tenang. Anak ini mudah diasuh, anak ini mudah, ya, dikasih tahu lebih enak, gampang. Masih enak tuh ya, kan masih ada. Iya betul. Iya, anak-anak ini gampang. Kalau udah ditanamkan keyakinan agamanya tentang Allah, tentang nabinya, tentang sahabat-sahabat, jangan kita mengasih contoh yang bukan di agama kita. Dimasukkan juga dengan nama-nama tadi. Ya, nama itu juga doa gitu loh. Sesungguhnya doa. Jangan maaf dikasih namanya Sinta. Nah, maaf ini ya kalau ada yang namanya Sinta ya, gitu. Sinta itu identik dengan agama mana? Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih nama dengan nama muslimah, Firdaus. Ya. Nah, ini diawali dengan itu dulu, ya. Semuanya kembali kepada umi dan abi. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan. Hati-hati memilih. Kalau sudah menikah, sudah ini, ya maka saling mengingatkan, saling mendakwahi. Umi Allah sampaikan, abi Nabi sampaikan. Jadi saling mengingatkan. Abi, pian ada kewajiban kepada ulun. Siapa yang itu mengingatkan? Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Jadi bukan maunya umi loh. Pian dituntut nanti di pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kewajiban pian kepada ulun dan kewajiban pian kepada anak-anak ulun. Begitu komunikasi yang indah.
Berarti mungkin terjawab sudah pertanyaan dulu saya pernah kepikiran, kenapa nih banyak anak-anak lebih takut pada orang tuanya ketimbang dengan Tuhan dan Nabi Muhammad. Maksudnya gini Ustaz, ketika dia kan Allah melihat selalu 24 jam aktivitas kita. Tiba-tiba si anak belajar merokok misalnya. Itu pasti ketahuan sudah. Tapi waktu ditanya sama orang tua, kamu merokok, padahal sudah ketahuan sama Allah. Tapi dia malah lebih takut, enggak kada merokok. Dia lebih berbohong ke orang tuanya supaya dia tidak dimarahi. Padahal si Allah yang mengatur segalanya sudah melihat. Berarti ada kalimat yang putus di sini ya, berarti ya di Allah sampaikan, Nabi Muhammad sampaikan. Nah mungkin seperti itu komunikasi yang bagus Ustaz ya. Untuk mendidik khususnya dulu. Supaya kesannya anak tidak dipaksakan. Oke, betul. Ya, Mas. Namun lebih indahnya dia akan memahami dan Allah kasih hidayah kepada anak itu. Dengan dia mencintai Allah, dengan dia mencintai nabinya, dan mencontoh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ya. Ini akan menjadi motivasi pastinya buat anak-anaknya, ya. Lebih pada pangkalnya adalah umi dan abinya mesti mencontohkan. Contoh buat anak-anaknya. Jangan dia menuntut sesuatu hal tapi dia tidak mencontohkan. Nah ini yang salah. Puasa situ terus makan ke kamar orang tuanya nggak cocok lihat anaknya. Ya, ada kalimat yang kita mesti pandai-pandai dalam membungkus untuk kepada anak-anak kita. Dan itu akan meninggalkan salah satunya beban psikologi buat anak ya. Apalagi membanding-bandingkan. Anaknya 2 dibanding-bandingkan dengan yang paling tua, dengan adeknya atau apa, ini tidak boleh ya. Adekmu loh biasa sholat, kamu nih apa? Kenapa nggak sholat? Itu, terus gimana Ustaz kalau mau menyuruh si yang kakaknya juga sholat? Ya diajak, dicontohkan, ya dicontohkan. Dan jangan sampai dipilih kalimat itu kalimat yang tidak baik ya. Tapi lebih bagusnya adalah yuk kita sholat sama-sama. Nah itu aja. Ayo kita sholat sama-sama. Ayo kita jamaahan gitu ya. Terus anak adiknya juga ikut ya kan? Karena jangan dibanding-bandingkan tadi ya kan? Nggak boleh banding-bandingkan. Kalau kita saja pasangan ya suami dan istrinya ini dibandingkan. Itu loh Umi, saya punya temen tuh. Uminya nih begini loh. Otomatis dia jealous. Otomatis dia nggak suka. Abi bisa nggak Abi kayak suaminya si Fulan? Ini kan mengakibatkan dia juga menjadi tidak enak gitu lah. Dia menjadi tidak suka gitu ya. Sebab siapapun tidak suka dibanding-bandingkan ya. Dan ini menjadi gangguan biasanya ya kepada psikologinya. Kalau begitu udah pian menikah aja sama dia jangan betul. Oke. Masya Allah Ustaz, hari ini daging banget sih kita kayak tausiah nih kan teman-teman ya. Semoga bermanfaat Ustaz. Amin. Tentunya sebenarnya tidak banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan lagi tapi tidak cukup waktunya untuk hanya sekedar 1 hari karena beliau akan hari ini balik lagi Ustaz langsung ke Banjarmasin. Iya, balik langsung PP saja. Besok ada aktivitas lagi nih ya? Nah, betul. Ternyata terima kasih waktu beliau yang datang ke sini loh ke kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekali lagi nama terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan nanti kita mungkin ada kerjasama berikutnya lagi. Amin. Semoga enggak henti-hentinya kita memberikan satu manfaat ke orang-orang. Amin. Teman-teman kita di sini. Masya. Mungkin kita akan ngobrol tentang katanya saya ngomong sih tentang katanya mau diajakin ke radio atau bagaimana. Nah, mungkin lewat via telepon atau bagaimana. Gitu. Nanti kita ngobrol ya. Baik. Masya Allah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan di sini juga Suaidi mengucapkan jangan lupa kalian cek Instagramnya Kado Mantul. Di sana ada banyak sekali buket bunga, hadiah-hadiah atau misalnya nih kan yang ada jodohnya lagi ulang tahun yang sudah sah nih akan bertambah lagi nilainya. Ini akan masuk jadi sedekah ya Ustaz ya karena ini yang sunnahnya nih. Kasih hadiah sama istri ulang tahun misalnya. Nah, jadi jangan lupa cek Instagram Kado Mantul, ada banyak di sana itu kreativitas anak Kalimantan Selatan khususnya di kandangan di kabupaten kita tentunya. Nah, di sini tentunya Suaidi juga mengucapkan jangan lupa untuk subscribe channel Amarit FM dan kalian kasih like, komentar dan di-share. Tentunya semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Di sini Suaidi dan Muhammad Ikhwan. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Konspirasi selanjutnya. Bye bye.